Buddha adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan batin yang sempurna. Buddha itu tidak hanya satu, tapi terdapat begitu banyak Buddha dalam beberapa kelahiran atau zaman. Buddha bukanlah Tuhan. Jadi, di sini para Buddha berperan sebagai pemberi jalan agar semua manusia terselamatkan dari tingkah laku yang salah. Buddha juga bisa disebut sebagai nabi atau seperti sebutan dalam agama non-Buddhis. Dalam pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Buddha bukanlah Tuhan, melainkan seseorang yang menyampaikan suatu ajaran kebenaran. Menurut Abu Kalam Azad, Sang Buddha yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihissalam, yang dalam Al-Quran disebut sebagai nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan sangat baik. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari Kifi, sedangkan Kifi itu sendiri masih menurut Kalam Azad merupakan nama Arab dari kapilah atau singkatan dari kafilah Pastu. Buddha Maitreya yang dikenal dalam agama Buddha sebagai Buddha yang akan datang, menurut beberapa analisa tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Buddha, akan datang muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya atau yang berarti mulia, seorang yang suci, seorang yang luhur, seorang yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat, mengenali alam semesta. Pernyataan dari isi kitab tersebut bisa juga merujuk pada kedatangan Imam Mahdi atau Al-Mahdi, karena pada akhir zaman nanti akan terdapat sebuah konflik besar yang disebabkan oleh Dajjal. Jadi, maksud dari kalimat seorang yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat, mengenali alam semesta, dalam kitab tersebut dapat merujuk pada Al-Mahdi, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan beberapa kitab suci lainnya. Lalu, siapakah Nabi Zulkifli alaihissalam? Zulkifli bermaksud sanggup menjalankan amanah raja. Menurut cerita, raja di negeri itu sudah lanjut usia dan ingin mengundurkan diri dari pemerintahan, tetapi beliau tidak mempunyai anak. Justru, raja itu berkata di khalayak ramai, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada waktu malam? Selain itu, senantiasa bersabar ketika menghadapi urusan, maka akan aku serahkan kerajaan ini kepadanya." Tiada seorang pun menyambut tawaran itu. Sekali lagi raja berkata, "Siapakah di antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada waktu malam, serta sanggup bersabar?" Setelah itu, Basyar dengan suara yang lantang menyatakan kesanggupannya. Dengan keberanian dan kesanggupan Basyar melaksanakan amanah itu, beliau diberi gelaran Zulkifli. Baginda juga adalah nabi yang cukup sabar seperti difirmankan Allah. Ismail, Idris, dan Zulkifli adalah orang-orang yang sabar, dan kami beri rahmat kepada semuanya karena mereka orang yang suka bersabar. Dalam agama Buddha, perkataan Buddha bermaksud seseorang yang bijaksana atau dia yang mendapatkan petunjuk. Kadangkala istilah ini digunakan dengan maksud Nabi. Buddha pernah menceritakan kedatangan seorang antim Buddha. Perkataan antim bermaksud yang terakhir, dan antim Buddha bermaksud Nabi yang terakhir. Makna Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata nabah yang berarti dari tempat yang tinggi. Karena itu, orang yang di tempat tinggi dapat melihat tempat yang jauh. Nabi dalam bahasa Arab sinonim dengan kata Buddha, sebagaimana yang dipahami oleh para penganut Buddha. Sinonim pengertian ini dapat diringkaskan sebagai seorang yang diberi petunjuk oleh Tuhan, sehingga mendapat kebijaksanaan yang tinggi menggunung.
Benarkah Buddha disebutkan dalam Al-Quran? Sebenarnya tidak ada kata-kata Buddha di dalam Al-Quran. Namun, menurut Dr. Alexander Berzin, bahwa terdapat catatan prasejarah dan peneliti yang mengaitkan beberapa ayat Al-Quran dengan Sang Buddha, yaitu pada Quran Surat At-Tin. Beliau menjelaskan bahwa buah zaitun melambangkan Yerusalem, Nabi Isa. Kemudian Bukit Sinai melambangkan Nabi Musa alaihissalam dan Yahudi. Lalu kota Mekah menunjukkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Serta pohon tin melambangkan pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Al-Qasimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah dengan buah tin yang dimaksud ialah pohon Bodhi. Profesor Hamidullah juga berpendapat sama dengan Al-Qasimi, bahwa perumpamaan pohon tin di dalam Al-Quran ini menunjukkan Buddha itu sendiri. Maka dari sinilah mengapa sebahagian ilmuwan Islam meyakini bahwa Buddha telah diakui sebagai nabi di dalam agama Islam. Menurut Hamid Abdullah Qadir, seorang sejarawan abad 20 mengatakan di dalam bukunya Buddha yang Agung, Riwayat dan Ajarannya, menjelaskan bahwa Buddha adalah Nabi Zulkifli, yang berarti dia adalah berasal dari Kifi. Nabi Zulkifli disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Kemudian yang kedua, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 48. Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam sama-sama memiliki kisah hidup yang mirip dengan kisah hidup Sang Buddha. Tetapi kisah hidup Sang Buddha Gautama lebih mendekati dengan kisah hidup Nabi Zulkifli daripada Nabi Idris. Hal ini berkaitan dengan konsep ajaran Buddhisme yang juga mengajarkan tentang kesabaran, seperti kesabaran dalam menundukkan hawa nafsu dalam meditasi. Dalam sejarah Islam, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah antara nabi yang mempunyai cerita paling sedikit dibicarakan. Hal ini mungkin menjadi faktor sebagian ulama menyamakan watak Zulkifli dengan Al-Quran, dengan Buddha yang secara kebetulan banyak kesamaan.